tentang regangan, gitu ya. Ini hanya definisi regangan. Jadi ada satu plat yang ukurannya awalnya diberikan 400 kali 300 mm begitu. Kemudian mengalami deformasi. Itulah kurang lebih ya. Dengan perubahan panjangnya diberikan ya. B-nya bergeser ke kanan sekian, ke atas sekian begitu. D-nya juga begitu, ke atas sekian, ke kanan sekian, dan C-nya juga demikian ya. Semua perpindahan-perpindahan ini diberikan sehingga kita bisa menentukan panjang akhir dari semua garis yang ada di lembaran atau pelat ini ya. Ini pelat atau lembaran apa ini ya? Yang nggak disebutkan itulah ya. Lalu ditanyakan regangan normal pada diagonal AD dan BC. Sesuai dengan definisi regangan normal itu adalah panjang awal. Kalau AD misalnya adalah diagonal ini, kalau ini 400 dan 300 diagonalnya mestinya ya 500 begitu ya. Sedangkan setelah berdeformasi A-nya tetap di sini tapi D-nya pindah ke ujung sana, sehingga Anda harus ngitung lagi panjang ini berapa begitu ya. AD yang baru, dan definisinya regangan itu adalah pertambahan panjang, jadi AD yang baru dikurangi dengan AD yang lama, kemudian dibagi dengan panjang awal, yaitu AD-nya sendiri. Jadi Anda akan dapatkan regangan normal di arah sini. Demikian juga dengan BC. BC panjang awalnya sama 500, setelah berdeformasi jadi yang ini. Gitu. Dan ini pun Anda bisa hitung panjangnya dari jarak-jarak yang ada ini. Jadi pakai segitiga begitu juga bisa. Jarak ini tinggal berapa? 400, mungkin ditambahkan dengan pergeseran AB dikurangi dengan pergeseran C ini. Itu adalah jarak horizontal antara B dengan C yang baru. Jarak vertikalnya juga begitu, 300 ditambah dengan vertikalnya C ini, udah aja ditambah, dikurangi dengan vertikalnya yang ini misalnya ya. Jadi Anda akan dapatkan panjang yang baru, kemudian tinggal kurangkan dengan panjang yang lama, itu adalah perubahan perpindahannya, dibagi dengan panjang awalnya, itu kita dapatkan regangan normal ya. Nah, untuk regangan geser, dimintanya di titik B, di sini ya. Jadi kita lihat di sini kalau digambarkan ya, ini mungkin nggak skala gambarnya, tapi kelihatannya lebih dari 90 derajat ya. Nah, lebih dari 90 derajatnya itu adalah regangan geser ya. Itu karena definisinya begitu, karena B tadinya 90 derajat, sekarang begini. Kalau saya perbesar di sini tadinya seperti itu, B-nya di ujung B, kemudian karena deformasi ini dia akan jadi ke sana sama ke sini. Begitu. Jadi perubahan dari 90 ini itu adalah gamma ya. Jadi kalau seperti ini, gamanya adalah, kalau ini kita sebut alfa, ini kita sebut beta, ya dalam hal ini gamanya adalah alfa sama beta ya. Perubahan dari yang 90 ini, ada tambahan alfa, ada tambahan beta, itulah gamanya. Lalu berapa besarnya alfa Anda bisa hitung dari ini saja ya, sebagai sudut kecil, berapa besarnya ini dibagi dengan panjangnya itu, langsung dapat alfa ya. Jadi kalau ini A, ini B misalnya ya, alfanya mestinya A per B. Begitu, ditambah dengan betanya juga demikian. Anda tinggal bikin segitiganya begitu, karena ini semua sudut kecil. Kita bisa langsung gunakan tangannya sebagai sudutnya ya. Jadi ini kalau ini C, ini D ya, ini C per D begitu ya. Jadi ini masih definisi-definisi awal dari regangan yang lalu. Tinggal menghitung saja. Di yang berikutnya tegangan dalam dua arah ya. Jadi ini generalized Hooke's law ini Mas ya, hukum Hooke yang general. Anda tinggal pakai saja ya. Epsilon X, kalau hanya dua gini mestinya bentuknya adalah sigma X dikurangi nu sigma Y per E gitu ya. Kalau epsilon Y-nya adalah sigma Y dikurangi nu sigma X per E, sedangkan epsilon Z-nya itu adalah minus nu sigma X tambah sigma Y per E, karena sigma Z-nya nggak ada, hanya ada sigma X dan Y. Lalu Anda tinggal menentukan apa yang diminta oleh soal ya.
pertama, berapa besar sigma Y agar dalam arah Y ini yang ukurannya tadinya diberikan ya, segitu, dan dia tidak mengalami perubahan ya. Artinya kalau tidak mengalami perubahan, regangan dalam arah Y-nya 0 gitu ya. Nah, kalau regangan dalam arah Y-nya 0, sigma X-nya sudah diberikan 200 megapascal di sini. Maka Anda akan bisa tentukan berapa sigma Y yang diperlukan agar regangan ini 0. Nah, kalau ini sudah diperoleh, Anda diminta menentukan berapa tebal akhirnya. Jadi tebal awalnya diberikan, tebal itu ke arah yang satunya lagi, ke arah Z. Kita bisa gunakan hukum Hooke yang arah Z ini ya. Sigma X dan sigma Y-nya sudah ada, sigma X diberitahu, sigma Y diperoleh dari yang tadi, bagian A-nya, lalu tinggal masukkan saja, kita dapatkan regangan dalam arah Z. Setelah dapatkan regangan, Anda bisa hitung perubahan panjang, lalu bisa tentukan panjang akhir ya. Yang diminta panjang akhirnya ya, setelah tegangan itu bekerja. Selanjutnya masih di aksial, itu menghitung pertambahan panjang, tapi strukturnya agak dibuat sedikit kompleks meskipun tidak terlalu kompleks sebenarnya ya. Jadi ada 2 balok kaku yang digantung. Ini kaku digantung begitu. Panjangnya masing-masing beda penggantungnya, tapi nilai-nilai parameternya diberikan. Kemudian ada di bawahnya digantung lagi 1 batang kaku lagi. Dan demikian ya. Lalu ada gayanya yang bekerja di sini. Ini 90 kilonewton ya. Ini namanya A, ini B, C, D, E, F gitu ya. G, H, I. Nah, karena balok-baloknya kaku, A, B, C, dan D, E, F ini kaku, maka mereka berdua ini hanya akan mengalami perpindahan mengikuti bagaimana perilaku penggantungnya saja. Baloknya sih tetap lurus ya. Jadi dengan demikian kita perlu mencari gaya dalam, karena properti lainnya sudah ada ya. E, A, dan L untuk keempat batang penggantung ini sudah diketahui. Tinggal gaya dalamnya, normalnya, karena kalau itu diketahui kita bisa gunakan perpindahan adalah gaya normal dikalikan panjang dibagi dengan E kalikan A. Ini semua sudah bisa kita hitung untuk keempat-empatnya kalau gaya normalnya kita dapatkan ya. Nah, untuk mendapatkan gaya normal ya tinggal dipotong saja. Jadi kalau kita potong yang bawah ini misalnya DEF saja, maka kita akan dapatkan 2 gaya normal yang penggantung itu ya. Gaya normal di batang BD dan FI-nya ya. Jadi kalau kita lihat DEF, ini gayanya. Lalu ada ini gaya batang BD. Ini gaya batang FI. Dengan keseimbangan mestinya kita bisa dapatkan pakai momen misalnya. Momen kemana lah? Ke sini misalnya ke F. Sama dengan 0, kita akan dapatkan NBD ini ya. Karena hanya ini yang nggak diketahui. Kalau kita ngambil momen ke sana misalnya ya. Lalu setelah itu pakai sigma FI sama dengan 0, kita akan dapatkan gaya batang FI. Dengan 2 informasi ini, perubahan panjang dari BD dan FI sudah bisa kita hitung, sehingga kita bisa ketahui turunnya balok DF ini. Namun titik D belum tentu turunnya sepanjang perpindahan BD saja, karena B-nya juga bisa turun nih dari atas. Jadi kita perlu tinjau free body berikutnya, yang ini, untuk mencari gaya-gaya batang di batang AG dan CH. Jadi kita ambil free body batang atau balok kaku ABC. Begitu. Ini gaya batang AG. Ini gaya batang CH. Di bawah ini ada gaya batang GD yang sudah kita hitung sebelumnya. NBD-nya sudah diperoleh, tinggal pasang di situ.
Ini rasanya kalau begini dua-duanya tarik ya. Dimanapun selama di dalam ini, di antara keduanya, gaya yang 90 ini, FI sama BD mestinya tarik, ya jadi ini tarik. Ini juga karena BD-nya di antara AG dan CH, akibatnya nanti AG dan CH juga akan tarik. Jadi semua batang penggantung ini akan mengalami tarik, jadinya semua mengalami perpanjangan, hanya nilai perubahan panjangnya saja yang berbeda-beda. Nah ini juga sama, Anda ambil momen ke C misalnya, sama dengan 0, Anda akan dapatkan NAG, gitu. Kemudian pakai sigma FY sama dengan 0, kita akan dapatkan NCH. Jadi semua batang penggantung sudah kita dapatkan gaya normalnya, dengan properti E, A, dan L yang diberikan, ya kita dapatkan delta mestinya, perpanjangan masing-masing. Lalu karena yang diminta adalah penurunan titik E, kita perlu tahu penurunan titik D dan F ya. Kalau F sih mudah ya, delta F mestinya sama dengan perpanjangan FI ini saja. Sedangkan delta D, perubahan titik D itu adalah perpanjangan BD ditambah dengan B-nya sendiri ya. Jadi delta D mestinya delta B ditambah dengan delta BD ya. Gitu. Nah, delta B-nya sendiri Anda bisa hitung dari ini ya. Kalau nggak salah ini di tengah-tengah ya. Kalau B-nya di tengah-tengah, mestinya ini setengah antara delta A dan delta B. Jadi delta A dan delta C. Kalau tadinya horizontal begini, kemudian ada perubahan panjang sesuai dengan yang Anda hitung, nggak tahu yang mana yang lebih besar. Misalnya begini. Ini delta A. Ini delta C. Kalau di lembaran yang saya lihat ini, B-nya persis di tengah-tengah, ya ini pasti jadinya delta A ditambah delta C dibagi 2, jadinya delta B, begitu ya.